Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'dal bismillah, alhamdulillahi muzakkir, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Iftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, segenap para alimil ulama, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Insya Allah mereka guru-guru kita semua adalah sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul wasithah bainan nabi wa ummati, sebagai penyambung lidahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita yang alhamdulillah hadir di acara rutin Maulid Arba'in, yang alhamdulillah malam ini ketempatan di kediaman Bapak Jailani. Kita doakan juga keluarga Bapak Jailani ini Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah karuniakan kepada beliau keturunan yang soleh dan solehah. Insya Allah ditetapkan iman dan Islamnya sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Ustadz Hanafi, Ustadz Slamet Aryadi, Ustadz, kalau Gus Muhib ini mestinya nggak pakai Ustadz ya, kayaknya yang nulis belum apal nih. Gus itu kan udah anak kiai, oh namanya Ustadz Gus Muhib, Ustadz Toto Sunarto, nyun ngapunten nggih, berarti kalau yang kurang tepat nih. Ustadz Khairul, Ustadz Ahmad Rizal, Ustadz Muhajjid, Ustadz Tito, Akhinal Mahbub, sahabat seperjuangan saya Ustadz Hasan Basri, Ustadz Ahmad. Kita doakan guru-guru kita semuanya, mata'anallah bitulli umuri hayati, amin. Senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam ilmu, rizki dan kehidupannya.
Amin ya rabbal alamin. Begitu juga aparatur pemerintah yang hadir, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, wabil khusus Pak RW, Pak D Sarwanto. Ada orangnya, ada? Hah? Diwakili oleh Sekjen, Masya Allah. Kita doakan beliau beserta staf dan jajarannya selamat menjalankan tugasnya, diberikan keistiqomahan dan keamanahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam terhormat, salam paling santun saya tujukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, keluarga besar daripada Majelis Maulid Arba'in RW 09. Masya Allah, nomornya aja udah 09. Semuanya angkat tangan, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ini semangatnya karena nanti ada door prize apa? Iya, diancam sama Sohibul Bed, jangan pulang kalau mau dapat door prize. Insya Allah door prize-nya kejutan. Karena ini Maulid Arba'in, hadiahnya Toyota Fortuner. Alhamdulillah, ngambil sendiri di showroomnya. Ya Allah, alhamdulillah. Malam ini spesial atas permintaan daripada akhin al-mahbub Ustaz Tito. Kita doakan juga beliau mata'an Allah bituli hayati, amin. Menceritakan tentang kisah-kisah istimewa, kisah-kisah yang abadi, kisah-kisah yang sangat luar biasa. Namun ini bukan dongeng, bukan isapan jempol. Kisah-kisah ini berdasarkan riwayat dari para alimil ulama, riwayat daripada al-muhaddis, orang-orang soleh. Insya Allah mudah-mudahan menambah giroh kita yang hadir di majelis ini, amin. Sehingga kita tidak kembali dari tempat ini kecuali Allah sudah tambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu saya mau cerita terlebih dahulu. Cerita boleh Pak? Ibu-ibu cerita boleh? Ini ada satu kisah. Yang satu namanya Ustadz Tito, yang satu suka dipanggil Sekjen. Kita doakan Sekjen yang ini insya Allah Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Udah ada belum? Bang sakinah. Hampir, insya Allah sedikit lagi. Biasanya yang nyaris-nyaris tuh nggak lama kena. Dapatnya yang solehah, amin. Ini Pak Sekjen sama Ustadz Tito bersahabat lama Pak, lama bersahabat. Tapi karena yang satu ngikutin pelajaran studi, melanjutkan sekolahnya, studinya ke luar negeri, Pak Sekjen, sementara Ustadz Tito istiqomah ada di kampungnya, mendawamkan, ngajak orang banyak-banyak untuk kenal dengan baginda Rasulullah, ngajak orang untuk banyak-banyak cinta maulid, cinta Nabi. Setelah sekian lama tidak bertemu, ketemunya di samping empang Turki. Tadi katanya ada Syam, sebelahnya Syria. Antara Syam dan Syria itu ada empang, disitulah yang namanya empang Turki, turunan kidul. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketemu Ustadz Tito sama Pak Sekjen. Ini kalau ada nama kesamaan hanya fiktif belaka supaya lebih menarik. Setelah bertemu di empang Turki, itu subhanallah tuh Turki ada empangnya. Biasanya yang namanya empang itu sudah jadi kodratnya, di situ banyak ikannya, betul? Ikan itu sifatnya bagaimana Pak? Hilir mudik. Kalau kata orang Palembang, saya kebetulan ada keturunan Palembang, ngalor ngidul. Sama apa? Ngetan ngulon ngalor ngidul, mubeng-mubeng. Sifatnya itu mubeng-mubeng.
Ya, belum pernah ada ikan terus upacara bendera itu hormat sama bendera belum ada. Sifatnya mubeng-mubeng. Oh, subhanallah. Dan saya juga apresiasi yang berseragam hijau. Keluarga besar saya dari Nahdlatul Ulama, Bansar dan Ansor, insya Allah istiqomah menjadi benteng NKRI, menjadi pecinta dan yang paling dekat dengan para alim ulama. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai mana tadi? Dari Bansar, Empang, Turki. Ustadz Tito ketemu sama Pak Sekjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, pelukan dah tuh di pinggir Empang. Ngobrolnya sama ngalir idul. Tapi yang diobrolin ditanya sama Ustadz Tito, Pak Sekjen, setelah sekian lama Anda belajar sekolah ke luar negeri, apa nih yang hostnya nih, yang spesialnya Anda pelajari? Maka dikisahkan oleh Pak Sekjen, saya selama di luar negeri selama 4 tahun mempelajari ilmu tentang air. Ilmu tentang apa, Pak? Air. Pas banget. Subhanallah. Pokoknya pas aja deh. Bisa-bisa dapat door prize. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilmu tentang air diceritakan oleh Pak Sekjen kepada Pak Tito. Air itu, Ustadz Tito, sebagian besar makhluk Allah bahkan bergantung dengan yang namanya air. Air itu sumber kehidupan, hadza wa kaza, semua fadilah, faedah, keutamaan daripada air diceritakan oleh Pak Sekjen detail kepada Ustadz Tito. Setelah mereka ngobrol di pinggir kolam Turki, karena ada urusan masing-masing, Ustadz Tito kembali ke majelisnya, Pak Sekjen kembali ke rumahnya. Ternyata dari sekian banyak ikan yang ada hilir mudik, nggak tahu ada satu ikan nih, mungkin ikan lagi galau atau gimana, nggak paham dah. Nggak ngikutin yang lain hilir mudik, dia mendem aja di pinggir kolam Turki. Begitu tadi ada 2 manusia lagi ngobrol, dia nguping. Dia ngapain, Pak? Nguping nih kadang-kadang nggak bagus nih. Dia nguping, dia dengerin secara detail. Begitu Ustadz Tito dan Pak Sekjen kembali, dia ke tengah lari buru-buru. Sampai di tengah kolam, dipanggil semua para ikan. Hai para ikan, sini semuanya. Wah, yang tadinya hilir mudik ngalir ngidul, ngidul ngetan ngulon ngidul, berbalik-balik situ juga ikan dalam kolam. Semuanya berkumpul, diceritakan sama ikan yang nguping nih. Kata ikan tadi, barusan saya dengar 2 percakapan 2 manusia. Hebat nih 2 manusia, luar biasa. Yang satu ustadz, yang satu sekjen. Sekjen cerita, pokoknya semua yang diceritakan oleh sekjen kepada Ustadz Tito diceritakan kepada sahabat-sahabat ikannya. Belakangan yang cerita, yang nguping ikan tadi, dia nanya sama teman-temannya, hebatnya air sumber kehidupan, hadza wa kaza. Belakangan dia nanya. Namun yang jadi pertanyaan saya, kata ikan yang nguping nih, yang galau, yang tadi dengerin obrolan 2 manusia tadi, yang jadi pertanyaan saya, air itu seperti apa sih? Bentuknya seperti apa? Subhanallah. Inilah perumpamaan manusia yang hidup di zaman sekarang. Mereka berbicara kesana kemari, berbicara tiada henti, apa aja diomongin, yang gak perlu diomong, yang gak penting diobrol. Tapi mereka gak sadar, mereka hidup di atas bumi siapa? Ikan tadi gak sadar kalau dia hidup di dalam air. Kita ini hidup di atas buminya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Allah tidak jadikan langit dan bumi beserta isinya jika bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita. Enggak pesen, enggak DP, enggak bayar, enggak nyicil,
bahkan nggak ngeredit. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keberuntungan. Kita lahir sudah jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahibus Syafa'ah, yang nanti akan memberikan kita syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad. Kita berkumpul karena sedang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dan terlihat dari sini semuanya sudah sesuai dengan syariat. Yang laki dengan laki, yang perempuan dengan yang perempuan, betul? Gak ada yang nyampur antara laki dan perempuan. Ini insya Allah kalau laki-laki Pak meninggalnya nanti disebutnya almarhum, betul? Kalau perempuan disebutnya almarhumah. Jangan sampai ada yang nyampur laki sama perempuan, nanti kalau meninggal disebutnya aluminium. Jadi keutamaan, keistimewaan, fadilah daripada pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kisah menarik, kisah yang istimewa yang diabadikan di dalam kitab-kitabnya para alim ulama. Sebagai salah satu contoh dikisahkan kepada kami dari guru-guru kami tentang keistimewaan orang yang rutin membaca Maulid. Makanya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan dianggap main-main. Ketika kita baru buka, belum sampai pasalnya, baru inna fatahna aja, Allah sudah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Yakin saat ini Allah sedang ubah keadaan majlis ini menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Maka berbanyaklah berdoa di tempat-tempat semacam ini. Insya Allah Allah kabul segala doa dan hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kata Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, beliau katakan, untuk orang-orang yang cinta, yang hadir, yang senang, ini luar biasa. Saya sendiri bangga, kagum dan terharu. Satu kampung nih senang Maulid semua, cinta Nabi semua. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Apa nggak kelihatan mana yang paling belakang nih? Softnya nih, subhanallah. Pak RW paling belakang. Jagain door prize sama jaga pintu. Ya Allah, awas nanti nyebur ke kolam Turki. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Taswiqan lis-sami'in, semoga bisa membuka hati kita yang hadir di tempat ini. Semalam alhamdulillah bikudratillah saya ketemu dengan saya punya ipar. Kebetulan dia dapat Syarifah Rugayah binti Abdullah Al-Habsyi, saya dapat kakaknya Syarifah Najlah binti Abdullah Al-Habsyi. Biras kalau kata orang bilang, ipar ketemu ipar. Beliau mau berangkat umroh, ngeberangkatin saya punya mertua. Mudah-mudahan pulang pergi sehat selamat dan dijadikan umrohnya mabrur wal makbul. Insya Allah yang ada di tempat ini yang punya hajat, yang punya keinginan, punya sesegera mungkin Allah panggil untuk bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah Haram dan ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau menceritakan kepada saya tentang satu masalah. Al-Habib Ali Hasan Zain Bil Faqih ini asluhu min Tarim, aslinya dari Tarim, adik sepupunya Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau menceritakan bagaimana tentang kesalahpahaman di dalam bahasa kita Indonesia. Nah, cuman saya semalam sempat bantah juga Ustaz. Beliau kan bilang kalau kita beli kain yang jualan orang Arab, ya tulisannya dijamin tidak luntur. Balik di Indonesia bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Beliau menceritakan satu masalah dan mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita nih. Insya Allah yang datang ini semua dapat rahmat, amin. Pulangnya bawa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menceritakan tentang kesalahpahaman di dalam bahasa. Apa beliau katakan? Ya Bagir, harusnya jangan taufik wal hidayah. Mulai sekarang jangan diganti hidayah wal taufik. Karena apa? Taufik ini lebih mahal daripada hidayah. Hidayah artinya apa Pak? Petunjuk. Sementara taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau awalnya diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, betul, petunjuk ke jalan yang benar. Namun untuk taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa pada diam ya? Mudeng orang ini. Lanjut apa lanjut? Jadi taufik ini lebih mahal daripada hidayah. Kita di tempat ini hadir, subhanallah, kadang-kadang salah juga penafsiran. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ini udah ma'ruf di kalangan para asatid, udah ma'ruf di kalangan kiai. Beliau juga katakan ini adalah satu pengertian yang keliru. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Betul? Kurang lebihnya begitu Ustaz artinya. Tapi istiqomah yang bagaimana dulu? Kalau setiap malam hadir maulid arba'in, subhanallah, ini namanya istiqomah. Tapi bisakah kita menjaga diri kita, kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas akhlak kita di luar daripada majelisnya Rasulullah ini, untuk bisa senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita? Ini yang disebut istiqomah khairun min alfi karomah. Percuma kita hadir di 1000 majelis semacam ini, kalau di luar majelis ini ternyata perilaku kita tidak sesuai dengan perilakunya, akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru ketemu sama yang namanya karomah. Makanya gampang, Abah Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau katakan, kenapa sih orang dulu itu gampang banget, tahu-tahu jadi wali, tahu-tahu jadi orang sukses, tahu-tahu jadi ulama, tahu-tahu jadi orang besar, tahu-tahu jadi ahli ibadah, ahli zikir, ahli ilmu, ahli thariqah. Ada yang bahkan bisa sampai sholat di Mekah, padahal tinggalnya di Purwokerto. Ada yang bisa sholat di Masjid Nabawi, padahal tinggalnya di Probolinggo. Kenapa bisa semacam itu? Yang pertama, dua hal. Karena dua hal. Yang pertama, kadar bobot iman seseorang diukur dari seberapa besar kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cintanya semakin lama, semakin besar, semakin hebat, semakin dalam, semakin tinggi, maka imannya pun secara otomatis akan ikut meningkat. Itu pasti. Tapi kalau cintanya kepada Rasulullah semakin lama semakin kendu, kalau kata orang Jawa bilang itu, maka imannya pun akan ikut merosot. Itu pasti. Paham kendu? Ya kendu. Kendu. Ya. Lah, maksudnya gimana, Beb? Kita yang hadir di sini cinta nggak semuanya sama Nabi Muhammad? Cinta nggak? Yakin? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lantas kenapa kok kalimatnya yang dipilih Allah, famaratul mahabbah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai kekasihku Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka hamba-hambaku yang mencintai aku Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kok bukan fa'ahibuni? Kenapa nggak mencintai Rasulullah dapat kecintaan dari Allah? Bukan. Tapi Allah perintahkan, kalau kepengen cinta kepada Allah, ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, ikuti Nabi Muhammad. Para alim ulama mengatakan, termasuk Allah yarham Maimun Subair, atau yang dikenal dengan nama Mbah Mun, beliau katakan, al-ittiba famaratul mahabbah. Orang itu belum dibilang cinta kecuali dia bisa mengikuti siapa yang dia cintai. Kalau benar cintanya kita kepada Nabi Muhammad, maka seluruh hidup kita akan kita ikuti siapa yang kita cintai. Hadiahnya apa? Yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Amin. Kemudian jaminan lagi, dijamin, disempel sama Rasulullah. Tadi Ustadz bagikan kitab, berarti langsung dengan ijazahnya. Ini distempel ijazah oleh baginda Rasulullah. Beliau katakan apa? Anta ma'aman ahbabta. Amin. Besok kau akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Tapi tahu diri dong,
hadir di maulid luar biasa. Ya, jangankan maulidnya, kuenya selesai pulang maulid. Jangankan maulidnya, airnya bismillah wassalam pulang maulid. Tapi pulang dari sini nggak bawa apa-apa. Harusnya kalau betul-betul cintanya kita kepada Rasulullah, maka akan berkesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siap untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah ini kalau dibahas panjang nih tentang bab sunnah ini. Sekarang keistimewaan maulid diceritakan kepada kami dari guru-guru kami sampai kepada Al-Habib, sama namanya dengan Saibul Bed. Mudah-mudahan berkahnya nyampe ke beliau nih. Al-Habib Jailani Asyadri rahimahullah ta'ala. Beliau salah satu ulama besar yang ada di kota Tarim. Beliau mendapatkan kisah ini daripada Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini adalah abahnya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Orang yang sama yang menjadi gurunya Mbah Taibur Purworejo. Ada yang hafal Mbah Taibur? Hafal? Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Mbah Mun juga pernah belajar dengan Sayyid Alwi, abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani di Jeddah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini Pak, yang ngarang kitab salah satunya Mafahim Yajibu Amtus Sholat. Beliau apal 2000 hadis berikut sanadnya sampai ke Rasulullah. Banyak daripada alimul ulama di Indonesia yang masyhur, khususnya dari tanah Jawa, yang pernah mengecap ilmu ke sana. Dikisahkan oleh Al-Habib Jailani Asyadri, satu kisah dari yang beliau dapatkan daripada Al-Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, bahwasannya ketika ada satu peristiwa, Sayyid Alwi Al-Maliki diundang di acara peringatan Maulid di Syria, di Palestina. Beliau pernah diundang acara peringatan Maulid di Palestina. Palestina yang saat ini sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan, Allah beri kemerdekaan, Allah beri kekuatan, dan Allah hancurkan orang-orang Zionis Israel, Yahudi Israel sehancur-hancurnya, dan Allah kembalikan kebahagiaan hak milik orang-orang Palestina. Amin ya rabbal alamin. Mereka berjuang, mujahid, berjihad untuk menjaga Al-Quds, Masjidil Aqsa, masjid ketiga tersuci daripada miliknya umat Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tak kalah beliau diundang perayaan Maulid seperti kita gini, ada yang menarik. Ada satu orang, ini orang dari awal baca Maulid. Kalau tadi Ustaz siapa? Ustaz Toto baca Maulid, kita duduk. Begitu makhluk diam baru berdiri, betul? Nah ini orang dari awal Maulid sampai kelar nggak duduk, berdiri. Selesai Maulid dipanggil sama Sayyid Alwi Al-Maliki. Ya fulan bin fulan ta'ala, kenapa antum dari tadi anda perhatikan yang lain pada duduk, antum berdiri? Kisahnya begini Sayyid, saya dulu pernah hadir di acara maulid semacam ini. Saya nggak nganggap kalau maulid ini istimewa, sehingga ketika yang lain berdiri mahalul qiyam sebagai penghormatan kepada baginda Rasulullah, saya nggak berdiri, malah saya anggap ini bid'ah. Ini perkara bid'ah. Sampai orang pada berdiri semua, begitu yang lain pada berdiri, saya duduk gak berdiri. Begitu orang yang lain masih sibuk dengan makhluk qiyamnya, ada satu orang menghampiri saya. Siapa dia? Dia mengatakan, ente gak perlu berdiri. Karena apa? Yang ada di hati ente itu udah punya keyakinan yang gak baik tentang maulid. Gak usah berdiri. Selesai orang makhluk qiyam duduk, ini orang duduk, tetap duduk. Orang pulang, dia masih duduk di situ. Ternyata sampai kelar acara maulid ini orang gak bisa berdiri. Karena apa? Karena tidak menghormati makhluk qiyam. Makhluk qiyam penghormatan berdirinya kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau ada ulama, ada asatid, kiai, ajengan, habaib, gus datang lagi ada majelis pada berdiri, penghormatan. Ini akhlak yang dicontohkan oleh sahabat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai saat itu, wahai guru, wahai sayyid, saya niatkan, saya nazar, ya Allah, kalau saya diberi kesembuhan, saya mau setiap hadir maulid,
saya nggak mau duduk sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad. Maka ketika dia laksanakan nazar itu, seketika itu Allah beri kesembuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka setiap acara maulid dia nggak pernah duduk, dia selalu berdiri. Masya Allah, seperti RW kita deh. Yang di belakang siapa tuh yang berdiri? Itu penghormatan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kisah, ini yang menarik nih. Mudah-mudahan ini bisa sampai ke rumah kita. Keberkahan maulid, istimewaan kemuliaan maulidun Nabi Muhammad sampai ke kediaman rumah kita. Amin. Di Libanon sama kisahnya begitu juga, diceritakan juga oleh Sayyid Jailani al-Asyajari rahimahullah ta'ala. Satu kisah kalau di sana itu orang merayakan maulid itu, Ustaz, saking semangatnya di daerah Libanon itu mereka menembakkan senjata. Kalau di kita masih kembang api, kalau di sana enggak, brand stand itu pistol ditembakin ke atas. Enggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu peluru nyasar, kena nancep di kepala anak orang Nasrani. Begitu kena nancep kepalanya orang Nasrani, ini peluru nyasar, dibawa sama ibunya ke rumah sakit. Udah bersimbah darah kemana-mana. Sampai akhirnya ini ibu teriak, "Ya Muhammad, ente lihat nih kelakuan umatmu yang sedang merayakan hari kelahiranmu. Efeknya, dampaknya anakku jadi korban kena peluru nyasar." Sampai segitu ibu bawa anaknya ke rumah sakit di Lebanon nggak sanggup, dibawa ke Amerika. Singkat cerita sampai di Amerika, dilihat ternyata ini sudah kena masuk ke dalam otak yang paling dalam, sehingga dipasrahkan ini anak. Dalam keadaan rumah sakit mengatakan pasrah, udah Bu, pasrahkan saja. Maka si ibu diperintahkan oleh para dokter yang ngurusin itu jenazah itu anak untuk memberi penghormatan terakhir kalinya. Begitu dia masuk, dia lihat anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak wafat. Shallu ala Nabi Muhammad. Anak ini bangun, duduk ada di samping ranjangnya. Bahkan yang tadinya berlumuran darah, peluru yang masuk ke dalam kepala tidak lagi ada bekasnya. Kembali pulih, sehat walafiat, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ibu memastikan, dia kucek matanya, dia tanya, "Anakku, kau sehat-sehat? Kok sembuh-sembuh? Gak jadi mati? Kagak." Siapa yang mati? Kenapa bisa begini? Tutup pintu, tutup jendela. Umi, saya mau cerita satu kisah sama Umi. Ketika saya tertidur, setelah saya terkena peluru, sampai dalam tidur saya ketemu dengan seseorang yang mulia, yang wajahnya sangat tampan. Saya tanya, "Siapa antum?" Maka beliau menjawab, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Doa dan peratan daripada si ibu tadi yang mengatakan, "Muhammad, gara-gara umatmu," dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau elus kepala saya, "Wahai Umi." Begitu dielus, terasa teduh dan tenang. Sampai akhirnya aku ikhlas. Aku minta dimasukkan ke dalam agamanya. Aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu tadi takjub, dilihat anaknya masuk Islam. Kejadian nyata, ini peluru yang sudah nancep di kepala ternyata sudah hilang. Doa si ibu yang jelek tadi, sumpahnya si ibu dijawab oleh Nabi Muhammad dengan kesembuhan mukjizat untuk putrinya. Akhirnya si ibu tadi beserta seluruh para pasien yang ada di rumah sakit, begitu juga dengan dokter yang merawat si anak tadi, semuanya bareng-bareng bersyahadat masuk ke dalam Islam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hikmahnya apa, Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa afsus salam, kemana tempat nyebarkan salam, nyebarkan senyum. Kita kadang-kadang jadi umatnya Nabi, mohon maaf, suruh senyum aja susah. Kalau salaman mah alhamdulillah, tapi kalau suruh senyum, apalagi sama orang yang pernah nyakitin kita. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Makanya ini hikmah daripada peringatan perayaan sampai diabadikan 43 hari ini. Udah bukan maulid arba'in lagi nih, arba'in wasalasah. Subhanallah. Mudah-mudahan tahun depan 100 hari. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi keistimewaan
Dikisahkan ada orang yang banyak utang. Ada yang punya utang di sini? Nanti di akhir apa namanya? Aduh, semutan di kaki nih. Padahal nggak ada semutnya, tapi nggak bisa gerak nih. Ya Allah, udah biarin dah, nggak enak sama guru-guru kalau pakai alas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada orang banyak utang, tapi ini orang soleh. Boleh deh kalau mau dipraktek ini, cuman sirinya syaratnya harus soleh dulu. Utangnya banyak. Dihitung-hitung utangnya 10 juta. Yang utangin orang soleh, tapi karena kepepet ditagih. Sekian hari dijanjikan, 1 bulan dijanjikan, 2 bulan, 3 bulan, masih belum juga bisa kebayar. Akhirnya agak setengah kesel nih yang ngutangin. Dia bilang, ya udah dah, kalau begitu saya kasih deadline, saya kasih waktu yang paling akhir. Besok harus bayar utang. Kalau enggak, maka saya akan laporkan ke hakim. Di negeri sana, kalau orang punya utang dilaporin, nggak bisa bayar, di penjara. Beda kalau di Indonesia. Jadi dilaporin, akhirnya dia niat mau ngelaporin. Ini lanjut apa lanjut nih? Kenapa pada diam? Kasih waktu ke jam berapa nih? Padahal kita udah sekitar 14-an nih. Ya Allah, baru jam 7:30. Shallu ala Nabi Muhammad. Punya anak 2 masih kecil, istrinya 1. Kalah Pak Sekjen. Orang soleh, emang betul-betul gak punya, gak ada. Jangan lagi mau buat bayar utang, buat makan hari-hari aja masih sulit. Akhirnya dijanjikan semacam itu oleh yang nagih utang. Besok kalau kamu gak bisa bayar, maka saya akan laporkan ke hakim, kamu akan ditangkap dan dipenjara untuk tebusan hutangmu. Singkat cerita, ketika pulang yang nagih hutang, mentok ke Ustadz Anapi. Kebetulan Ustadz Anapi baru selesai juga cicilan rumah. Yang kedua, ke Ustadz Toto. Kebetulan Toto baru habis selesai juga cicilan mobil. Ya Allah, mirip namanya. Ustadz Tito alhamdulillah baru habis ngerenovasi apartemen. Kesana kemari nggak dapat. Niatnya mau gali lubang, tutup lubang, akhirnya udah mentok dah. Saya udah malu kesana kemari kok. Jangankan ke orang biasa, Ustadz aja kagak bisa minjemin. Emang zamannya lagi paceklik. Akhirnya hari itu Bu, dikumpulin anak dan istrinya. Ayo kita minta dengan sholawat. Mereka harus kumpul satu keluarga, dia baca sholawat, sampai gak dihitung berapa banyak sholawat. Udah tanggung dah, mau begadang dah satu keluarga. Malam ini kita ketemu, mungkin besok bapak atau suaminya sudah tidak bisa lagi kumpul dengan keluarga. Akhirnya dia baca maulid satu keluarga, kelar baca maulid dia baca sholawat. Anaknya, istrinya, bapaknya, suaminya nggak tahu lagi dah berapa banyak sholawat yang sudah dibaca, sampai mereka semua tertidur. Bangun masuk waktu subuh, habis sholat subuh dapat panggilan dari hakim. Dipanggil ini orang yang punya hutang. Ini bisa jadi ini nih, bisa jadi jalan buat kita buat ngutang nih. Ya, mudah-mudahan kabul ngutangnya. Yang punya hutang maksudnya, yang belum jangan. Ya Allah, repot urusan hutangnya. Begitu dipanggil sampai di majelis hakim, bukan tagihan, bukan hukuman, bukan penjara yang didapatkan oleh orang yang soleh tadi, melainkan pelukan dan tangisan haru dari yang ngutangin sama hakimnya. Yang pertama yang ngutangin dulu datang, dia peluk, dia cium, alhamdulillah, wahai fulan bin fulan, mulai hari ini demi Allah utangmu 10 juta saya lunasin. Sekarang saya punya duit, saya bawa duit 10 juta buat kamu. Utang lu lunas. Dapat duit. Sama, saya juga ke sini Bu, terus terang aja supaya dapat supaya dapat dulur. Ya Allah, suzon aja nih. Kan tadi udah dibilangin, jangan di majelis aja husnuzon, di luar majelis juga harus bisa pegangan yang uswahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ceramah begini, kalau nggak dapat dukungan, rasanya kurang semangat juga. Duit baik,
Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa ini orang tiba-tiba yang tadinya mau dituntut di depan majelis hakim kok dilunasin hutangnya? Malah dikasih uang 10 juta. Belum habis pikir, gak sempat habis pikir, hakim gantian meluk, dia cium, dia tangisi, dicium tangannya bolak-balik. Alhamdulillah, kata hakim, saya gak jadi ngehakimin kamu, gak jadi memberikan sanksi hukuman terhadap kamu. Ini uang 10 juta, 20 juta dapat duit. Bingung nih orangnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Kenapa bisa semacam ini? Ternyata yang ngutangin, begitu mereka satu keluarga baca kitab maulid sampai kelar, kemudian mereka bersolawat seentek-enteknya, kalau kata orang Jambi bilang tuh, sehabis-habisnya dah, ya, seumum-umumnya. Ternyata malam itu di waktu yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mimpinya orang yang ngutangin tersebut. Alhamdulillah, seumur hidup punya harta banyak, sedekah kesana kemari, berupaya untuk bisa mendapatkan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Belum saya dapatkan, ternyata saya dapatkan wasilahnya dari saya ngutangin kamu. Apa sih keistimewaan, apa sih fadilah, apa sih faidah orang yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha. Barang siapa orang yang pernah berjumpa denganku walaupun satu kali, walaupun dalam mimpi, maka dia berhak berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Apa maksudnya terjaga? Ijma' ulama sepakat mengatakan, kalau memang ahlinya sebelum meninggal dunia, dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau bukan ahlinya, nanti ketika sakaratul maut, Rasulullah hadir untuk ikut menyelamatkan ruhnya sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ini loh fungsinya. Di sini berapa banyak yang sudah mimpi ketemu Nabi ya? Oh subhanallah, tawadu semua orang sini, gak ada yang mau ngomong. Sudah berapa banyak yang niat pengen ketemu dengan Rasulullah, walaupun di dalam mimpi. Umur udah berapa, niatnya kagak. Ya Allah, mudah-mudahan wasilahnya Maulid Arba'in semua kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dapat duit, dikasih duit, utang dilunasin. Hakim juga sama. Gara-gara ente nih, perkara ente berdua, urusan saya mau nyidang kamu, mau kasih kamu sanksi. Tadinya saya mau kasih kamu hukuman 10 bulan, 1 juta setiap bulannya kamu di penjara. Tapi karena kamu, saya mimpi ketemu sama Rasulullah. Sama di dalam mimpi yang ngutangin, sama di dalam mimpi yang hakim. Rasulullah SAW bersabda, beliau katakan, ya bulan bin bulan, ikhlasin, lunasin utangnya. Nanti saya yang akan bayar di yaumil masyhar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketemu di dalam mimpinya hakim. Hakim bilang, wahai hakim, gak usah disidang. Insya Allah nanti kamu yang saya yang akan menolong kamu di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Pak kalau sudah mimpi ketemu dengan Rasulullah, sekalipun iblis, setan yang paling sakti sekalipun, tidak akan pernah mampu menyerupai wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta di dalam mimpi. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya majelis Arba'in ini, semuanya kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak haramkan mata ini untuk memandang wajahnya Rasulullah. Allah tidak haramkan lisan ini untuk bisa mencium tangan sucinya Rasulullah. Allah tidak haramkan hati ini untuk bisa menyatu dengan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya famaratul mahabbah, ya, mengikuti. Jadi jangan ngaku cinta, karena setiap orang yang cinta pasti diuji. Betul. Kita dulu pernah punya pacar, pernah punya pacar. Masa segini banyak taruh semua? Gak mungkin. Pernah pacaran, pernah. Bagaimana dulu waktu kisah zaman pacaran dulu, sampai ada lagunya, kisah kasih. Subhanallah. Di madrasah, kan saya gak pernah sekolah, saya pesantren. Jam 2 malam Ayang Beb nelpon. Ayang Beb, beliin martabak. Jam 2. Waduh, kerja belum, baru tamat SMA, minta duit sama emak. Bela-belain ngolokin emaknya.
Jam 2 malam beli martabak di pasar bersih sana. Beli martabak, dianterin ke rumahnya karena coba kalau nggak cinta, bodoh amat. Mau jangan jam 2 malam, jam 2 siang kagak gue beliin. Betul apa betul? Dan satu-satunya cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sebelum kita lahir, sebelum ibu kita menyayangi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu mencintai umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu hadisnya Rasulullah dikatakan, bahkan yang dientas di dalam rahim sekalipun, kalau dia berhak untuk diaku sebagai umatnya Rasulullah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua layak untuk mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup, nanti saya mau kasih amalan. Kalau door prize dari Sahibul Bait, kalau saya nanti mau kasih amalan. Siap buat dapat amalan? Siap? Siap? Namun sebelumnya hiburan dulu, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Siap? Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bareng-bareng. Rohatil adiyar tashidu mudah-mudahan masuk surga. Amin. Hadroh-hadrohnya amin. Tahu dia dulu apa hadroh dulu barang belum masuk surga. Juga tim dokumentasi. Berikut tiang-tiangnya amin. Dan tidak lupa tukang son. Masuk surga sama son-sonnya amin. Amin. Ya Robbal. Amin. Dan yang tadi kadar bobot kata Abah Habib Lutfi, ini nasihat nih, catat baik-baik. Kadar dua nasihat kenapa orang dulu cepat diangkat derajat oleh Allah. Yang pertama, kadar bobot imannya diukur dari kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, taatnya kepada kedua orang tua dan guru-gurunya.
Pahamin ini. Ini biar ganteng-ganteng begini guru kita semuanya. Insya Allah ketampanannya 11-12 sama Habib. Terus gak ada yang muji. Muji sendiri aja. Suka-suka gua dong, kan mikir di sini. Selalu ala Nabi Muhammad. Pak Sekjen jangan sirik atuh. Yang pertama, kadar bobot iman seseorang diukur dari seberapa besar kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Dan yang kedua, kenapa orang dulu cepat diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, ternyata taatnya dia kepada kedua orang tua dan guru-gurunya. Ilmu boleh sundul langit, Pak. Belajarnya di langit, ngajar di bumi, hebat. Tapi kalau sudah sama orang tua, dia sudah mulai belok. Sama guru dia durhaka, mardudatun la tuqbalu. Punya ilmu, punya amal, ditolak oleh Allah. Kalaupun kelihatan punya ilmu, punya amal, tidak akan memberikan maslahat dan manfaat buat dia, kecuali memberikan celaka, memberikan istidrat buat dia. Waliyazubillah min. Yang pertama apa? Cinta, aku pulang beneran nih. Payah nih ngaji nih. Lapar nih. Cinta Rasulullah. Yang kedua, taat kepada kedua orang tua dan guru. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan terakhir kemarin kita dapat udah didawabin belum nih? Tentang satu amalan yang insya Allah menjadi dawa wasyifa. Udah belum kemarin? Yang minum belum? Baik, kalau gitu semua biar cepet nih. Udah jam 9:30 nih, apa? 10:30 deh. Semua yang punya air minum, pegang air minumnya. Ini amalan cakep. Amalan ini dari Golbut Tarim, Sultan Tarim. Gurunya Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kemarin ke Indonesia memberikan ijazahnya kepada kami. Beliau dapatkan dari gurunya, dari Al-Habib Salim Asyadri Rubat Tarim. Ini cakep nih amalannya. Dan beliau katakan salah satu yang paling mujarab daripada amalan ini, yaitu apa? Insya Allah siapa yang ngedawamkan ini minimal sehari sekali sampai mati tidak akan pernah kena penyakit pikun. Yang sudah lama sakit menahun, yang namanya penyakit pasti dengan obatnya. Gak mungkin Allah ciptakan penyakit kecuali Allah berikan obatnya. Mungkin sudah berobat ke dokter kesana kemari belum sembuh. Mudah-mudahan dengan amalan ini bisa menjadi dawa wasyifa, jadi kesembuhan buat kita. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang pengen punya keturunan, belum punya keturunan lama, gak punya keturunan, insya Allah sesegera mungkin kalau dia dawamkan ini sehari 5 kali atau minimal sehari 2 kali, sesegera mungkin Allah karuniakan keturunan. Karena memang terbukti ada yang udah 15 tahun sama Habib Salim Syadri Allahyarham, dikasih amalan ini, dia dawamkan 41 hari langsung ngandung, itu dia punya istri. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan sesegera mungkin Allah kirim jodoh yang terbaik. Perasaan yang minta doa satu, yang amin banyak. Saya curiga nih Bu, bukan saya loh yang nyuruh. Tuh yang paling kencang aminnya tuh insya Allah tuh. Itu yang ngedawamkan masna sulasa warubah. Jangan khawatir Bu, ya. Jangan takut di poligami. Siap? Bu, jangan takut di poligami. Jangan. Karena apa? Ketika ibu menentang poligami, ketika ibu melarang suami ibu untuk menikah lagi, berarti ibu menentang Allah, menentang hukum Allah, menentang syariat Allah, menentang Al-Quran. Maka ibu berdosa karena menentang Allah. Yang paling kenceng tepoknya 7 ini. Ini disorot ini loh. Tenang Bu, tenang, jangan marah dulu, sabar, tenang. Saya 41 tahun Bu, gak suka sama laki-laki. Senangnya sama ibu-ibu. Karena ibu saya juga ibu. Begini caranya Bu, tidak ada yang bisa mengubah takdir selain daripada doa. Setuju? Tidak ada yang bisa mengubah takdir selain daripada doa. Apa perintah Allah? Ud'uni astajibu lakum. Minta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi doanya yang benar. Jangan sampai doa kita menentang apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, apa yang sudah disyariatkan di dalam Al-Quran. Gimana Bib doanya? Sini Bu, saya kasih tahu. Ya Allah, ikuti ini Ibu. Ya Bapak jangan. Ya Allah, kami tidak menentang poligami sebagaimana
Ayo nih saya nggak ngikutin, saya doain nih kawin lagi di sini. Serius nggak ini? Nggak apa-apa. Biar tenang dulu, biar akur, jangan pulang dari sini berantem nih. Ayo khusus ibu-ibu, ya Allah. Kalau nggak ngikutin saya doain kawin lagi deh. Ayo serius, yang di rumah sono, pokoknya yang dengar suara ini ikutin. Ya Allah, kami tidak menentang poligami sebagaimana hukum yang telah kau tetapkan. Laki-laki boleh nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, asal jangan suami saya ya Allah. Amin. Loh ini benar kan? Ah subhanallah, itu bagus doanya. Jadi kita nggak nentang Allah. Kadang-kadang kita, lah iya kadang-kadang kita ini doa nentang sama Allah, benar? Iya. Ayo bareng-bareng angkat airnya. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah, menjadi kenang-kenangan, menjadi tanda mata yang baik buat kita. Siapa orang ya arif ta'rif, kalau nggak pernah nyoba nggak bakalan pernah tahu. Mudah-mudahan ini kalau dicoba menjadi amaliyah yang baik, menjadi dawa wasifah dan qabulnya hajat dan niat kita. Insya angkat airnya. Yang punya air pegang airnya. Udah semua? Yang di belakang? Anak hadroh? Airnya ada? Kalau nggak ada beli no di warung Poacet. Ibu-ibu udah? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Kan belum disuruh minum. Ini kadang-kadang nih suka ngeduluin imam nih. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa. Bibarakatil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Minum. Alhamdulillah. Apal? Apal? Yang udah apal jangan angkat tangan, yang belum apal angkat tangan. Ayo jujur. Banyak banget. Ya udah ulang lagi. Ini gampang. Dan kita termasuk salah satu mensyukuri nikmat Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan Habib Ali Hasan Jan semalam saya tanya Habib gimana? Dia bilang bila perlu alhamdulillahnya dilengkapin sebagaimana kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya dilengkapi alhamdulillahirabbil alamin. Dan di kalimat yang ketiga setelah sallallahu alaihi wasallam jangan langsung minum, niatkan dulu apa hajatnya. Pengen kawin lagi misalnya, bukan. No, yang mana bu, bukan saya bu. Ini hasut nih mukanya nih. Nanti akhirnya urusannya kawin lagi nih. Ya Allah, tenang bu, udah punya doanya kan? Ayo ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa. Bibarakatil Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Minum. Alhamdulillah. Apal? Kagak apa, gue tonjok nih kebangetan nih. Air udah mau habis satu gelas, embung lama-lama. Jangan nyiksa banget ngapa? Ya Allah, kita datang niat bahaya ke sini. Sampai sini dijolimin. Ini ada rekaman, ini ada asatik guru-guru kita. Insya Allah ini habis-habis semua ini. Orang-orang yang hafal ingatannya kuat karena dapat rahmat dari Allah, kecintaannya kepada Rasulullah. Nanya sama guru-guru kalau kagak hafal. Besok-besok jangan ada yang ke rumah urusan begini nih kagak kelar di satu kelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kiranya itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan pasti milik kita.
Kulo nyuwun agenge pangapunten saderenge. Nek kalepatan kirang akhlak, kirang adab, kirang sopan nggih kula nyuwun agenge pangapunten. Kebenaran milik Allah, kesalahan pasti milik manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah murid yang berbahagia dari tausiah dari guru besar kita yaitu Habib Al-Kaf. Mudah-mudahan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tadi yang ingin mimpi ketemu baginda Nabi, silahkan nanti jangan begadang, tidur biar mimpi. Kalau begadang nggak bisa mimpi, Pak. Bapak-bapak, ibu jamaah rahmati Allah, acara pada malam itu selesai, dilanjut tadi dari sore Bulbek. Namun sebelumnya, karena ini Maulid Arba'in yang ke-42, besok Maulid Arba'in